Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand dengan NIM B100230642. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ide bisnis saya yang bernama Modbis, yaitu adalah ide bisnis di bidang fashion. Baiklah, untuk presentasi hari ini berjudul Strategi Membangun Citra Merek di Industri Fashion Lokal. Yang pertama adalah desain, deskripsi produk. Jadi Modbis sendiri adalah nama brand di bidang fashion yang mengutamakan kualitas dan dapat beradaptasi pada perkembangan tren. Nah, nama Modbis sendiri itu diambil dari dua kata. Yang pertama adalah more, yang berarti berubah, dan wish, yang berarti berkeinginan atau keinginan, yang menghasilkan filosofi, yaitu keinginan untuk terus bertransformasi, beradaptasi, dan mengekspresikan identitas diri melalui fashion. Selanjutnya adalah visi dan misi. Yang pertama adalah visi, menciptakan brand dengan kualitas terbaik dan menjadikan Modbis sebagai merek yang menjadi ikon di bidang fashion dalam ranah ruang lingkup global. Tentunya dalam menciptakan merek ini, saya berorientasi untuk bisa bersaing di pasar terbesar dunia, yaitu pasar global, dan bersaing dengan brand-brand yang sudah besar. Terus yang kedua adalah misi. Untuk mencapai dari visi tersebut, maka ada beberapa misi yang harus saya integrasikan atau saya lakukan. Yang pertama adalah membangun identitas merek yang autentik dan adaptif. Yang kedua adalah mengintegrasikan kreativitas dengan keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah menjadi pionir fashion lokal yang mendunia. Selanjutnya adalah strategi yang saya gunakan untuk mengembangkan produk atau untuk membangun citra dari produk Modbis. Yang pertama adalah memahami target pasar, tentunya adalah dengan segmentasi, dengan mencari pasar mana yang memiliki potensi paling tinggi untuk bisa dimasuki. Yang kedua adalah mengikuti tren terkini, yaitu dengan beradaptasi atau melakukan riset terhadap tren-tren yang sedang booming atau tren yang sedang viral, sehingga kami akan beradaptasi untuk menciptakan produk yang baru digandrungi. Terus yang ketiga adalah mengutamakan kualitas. Kami lebih mengutamakan kualitas dibandingin kuantitas. Yang keempat adalah inovasi desain. Kami lebih mengutamakan inovasi untuk menciptakan desain dari produk kami. Terus yang kelima adalah branding yang kuat dan pemasaran yang efektif. Itu eh, tentunya kami mengejarkan promosi menggunakan digital marketing, yang nanti promosi itu bertujuan untuk menempelkan atau menciptakan awareness terhadap brand Modbis sendiri, sehingga nama Modbis itu berada di benak konsumen. Terus yang ketujuh adalah kolaborasi dengan pihak lain untuk bisa mencari pangsa pasar yang lebih luas. Tentunya kami harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti influencer-influencer fashion yang sudah terkenal. Terus yang terakhir adalah menerapkan sustainable fashion. Nah, di sini yang dimaksud dengan sustainable adalah ketika kita bisa mengintegrasikan dari 1 sampai 7 strategi sebelumnya, itu akan menghasilkan fashion yang sustainable ataupun fashion yang berkelanjutan, yang nantinya itu akan menjadi indikasi bahwa brand Modbis itu akan terus berkembang. Mungkin seperti itu. Terus selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, identitas merek yang kuat dengan konsep modern dan sustainable fashion, desain produk inovatif dan mengikuti tren, dan kualitas produk yang bagus dan premium. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Skala produksi dan distribusi masih terbatas, tentunya karena ini adalah masih bisnis rintisan. Yang kedua adalah variasi produk masih terbatas di beberapa kategori. Nah, di sini kami memfokuskan fokus utama kami dalam membuat produk atau brand ini adalah, yang pertama adalah kaos, hoodie, dan celana. Mungkin jika brand sudah berkembang atau sudah memiliki nama, mungkin kami akan berekspansi ke variasi produk lain seperti sepatu, tas, cincin, kalung, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah membutuhkan modal yang besar untuk bersaing. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang, tren fashion yang semakin diminati, perkembangan teknologi yang cepat sehingga mudah untuk melakukan promosi, dan yang terakhir adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk lokal. Nah, eh, kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mulai aware terhadap produk-produk lokal, sehingga mereka lebih memperhatikan pakaian atau cara berpakaian mereka.
Yang terakhir adalah ancaman atau threat. Yang pertama adalah persaingan ketat dengan brand-brand besar. Yang kedua adalah perubahan tren yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Dan yang ketiga adalah ancaman copycat brand yang meniru desain atau konsep mobilis. Jadi kami harus melakukan riset sedalam-dalamnya untuk desain yang kami buat sehingga desain itu tidak meniru dari desain produk lain sehingga itu akan menjadi ancaman dari produk kita. Jadi kita harus benar-benar melakukan riset sebelum mengeluarkan atau meluncurkan produk. Terus selanjutnya adalah efektivitas strategi. Nah, dari strategi sebelumnya, kita lihat dari segi efektivitas, strategi branding Mobis terbukti mampu membangun citra merek yang modern, progresif, dan relevan di kalangan konsumen muda. Kampanye digital yang memadukan visual kreatif dan pesan emosional menghasilkan tingkat engagement tinggi di media sosial, sementara konsep kolaboratif dan sustainable fashion berhasil meningkatkan eksklusivitas produk. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi jangka panjang. Pertama adalah fondasi strategi yang kuat. Kita tahu bahwa dari strategi-strategi yang saya jelaskan sebelumnya itu akan menghasilkan fondasi yang kuat yang tentunya akan membantu brand ini untuk terus berkembang dan bisa berkelanjutan untuk jangka panjang. Yang kedua adalah perluasan jaringan untuk rekomendasi jangka panjang, berorientasi terhadap misi sebelumnya bahwa brand ini mau atau saya itu mau bersaing di pasar global, tentunya saya harus memperluas jaringan sama seperti untuk melakukan kolaborasi dengan brand-brand lain ataupun joint venture terhadap brand lain sehingga bisa memiliki atau meraih pangsa pasar global dan produk Morbis ini bisa lebih dikenal. Terus yang terakhir adalah konsistensi nilai merek. Nah, Morbis harus selalu menjaga kualitas baik itu produksi, promosi, dan distribusi sehingga itu akan terus berorientasi terhadap kepuasan pelanggan sehingga akan menciptakan loyalitas. Mungkin seperti itu. Baik, sekian untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.